Perbudakan adalah hak kami. Tidak, itu melanggar moral bangsa. Setiap negara bagian harus memutuskan sendiri. Negeri yang pecah karena dirinya sendiri. Amerika, negeri yang katanya tempat kebebasan. Katanya kota impian, katanya tanah demokrasi. Tapi di akhir abad ke-19, kebebasan itu berubah jadi bara. Bukan karena diserang negara lain, tapi karena rakyatnya sendiri saling membenci. Negeri besar itu terbelah seperti kaca pecah. Utara, Union, industrialis, mendukung penghapusan perbudakan, ingin Amerika jadi negara persatuan. Selatan, konfederasi, agraris, mengandalkan tenaga budak untuk ekonomi, ingin negara bagian punya kebebasan penuh. Awalnya cuma debat politik, lama-lama jadi pertengkaran, sampai akhirnya seperti emak-emak rebutan diskon minyak, udah nggak bisa ditahan lagi, Bang. Dan pada 12 April 1861, satu tembakan merusak semuanya. Meriam ditembakkan ke Fort Sumter, dan Amerika resmi masuk ke perang saudara paling mematikan dalam sejarahnya. Bayangkan, tentara Amerika bertemu di medan perang. Bukan Amerika versus Inggris, bukan Amerika versus Jepang, bukan Amerika versus alien. Kalau itu sih mungkin masih kompak. Yang terjadi adalah orang Amerika mengarahkan bayonet ke dada orang Amerika lain. Tetangga nembak tetangganya. Kakak jadi musuh adik. Banyak keluarga ikut perang di kubu berbeda. Ada satu kisah dalam resimen Virginia. Kakak ikut utara, adik ikut selatan. Mereka bertemu dalam perang di Malvern Hill. Saling menembak karena tidak ada pilihan. Respons? Bukan sinetron peluk-pelukan sambil nangis. Sang adik terluka, kakaknya hanya bisa melihat dari kejauhan karena medan perang masih panas. Perang membuat manusia melupakan hubungan demi ideologi. Abraham Lincoln, presiden yang benci perang tapi tak bisa menghindarinya. Lincoln, pria jangkung dengan topi tinggi. Orangnya lembut, suka humor, benci perang. Tapi sejarah kadang kejam, karena ketika politik gagal, yang bicara adalah senjata. Di dalam pidatonya ia bilang, satu negara tidak bisa hidup setengah bebas, setengah tertawan. Dan gara-gara itu Selatan bilang, kalau begitu kami keluar dari Amerika. Lincoln jadi presiden yang terpaksa memimpin perang, bukan karena ambisi, tapi karena mempertahankan negara dari kehancuran internal. Tentara Selatan, api perlawanan di bawah panji konfederasi. Jangan salah, meski kalah jumlah dan kalah industri, Selatan bukan lawan lemah. Mereka punya generasi petani yang terbiasa senjata, keunggulan taktik kavaleri, kebanggaan daerah yang tinggi, dan mereka punya sosok paling ditakuti utara, Jenderal Robert E. Lee. Lee bukan komandan biasa, dia strategi, dia sabar, dia paham psikologi perang. Sering banget terjadi, pasukan utara jumlah 60.000, pasukan selatan cuma 30.000. Tapi yang menang, selatan. Jadi, kalau dijelaskan gampang, selatan kaya taktik, utara kaya stok mayat. Tapi pada akhirnya, jumlah manusia bukan hal yang bisa diulang. Persediaan senjata bisa diproduksi, tapi nawa hilang ya hilang. Antietam, hari paling berdarah dalam sejarah Amerika. 17 September 1862, Antietam, Maryland. Pertempuran satu hari paling berdarah dalam sejarah Amerika. 22.717 korban dalam 12 jam. Kalau di film perang, peluru masih punya jurusan, kiri, kanan, kiri. Di Antietam, peluru nggak punya arah hidup. Asal lewat, kena siapa, ya sudah. Ada ladang jagung yang sebelum perang hijau dan damai. Setelah perang, warnanya merah kecoklatan. Di situ sejarah bertanya, apakah ideologi memang pantas dibayar dengan setumpuk mayat? Tapi perang tidak peduli pertanyaan filosofis. Yang peduli hanya menang, bukan benar. Gettysburg,
3 hari yang mengubah Amerika. Juli 1863, pertempuran Gettysburg adalah titik balik. 3 hari, neraka selama 72 jam. Selatan menyerang garis pertahanan utara dengan taktik frontal. Salah hitung? Bukan. Lee percaya prajuritnya mampu. Tapi medan berkata lain. Picket Charge, 12.500 tentara konfederasi berlari menyeberangi padang terbuka. Langsung masuk ke tembakan artileri dan senapan Union. Hasil? 7.000 gugur dalam 1 jam. Yang selamat pun tidak bisa lagi melupakan suara teriakan sahabat sepasukan. Setelah Gettysburg, Selatan bukan lagi singa lapar. Selatan jadi singa sekarat. Sherman, jenderal yang membakar harapan. Ketika Lee bertahan di Virginia, Jenderal William T. Sherman bergerak ke selatan dengan strategi paling dingin. Bukan hanya mengalahkan tentara, tapi menghancurkan kemampuan perang selatan. Dia bakar jalur kereta, gudang makanan, kota industri, bahkan ladang. Strateginya disebut March to the Sea atau Marat menuju laut. Orang selatan sampai bilang, "Kami tidak takut malaikat neraka. Kami takut Sherman." Perang jadi bukan hanya militer, tapi psikologi. Akhir perang, ketika pedang ditaruh, tapi luka tetap ada. 9 April 1865, di Appomattox Courthouse, Jenderal Lee menyerah kepada Jenderal Grant. Perang selesai, tapi rakyat belum sembuh. 620.000 tewas, jutaan cacat, kota hancur, kebencian masih panas. Lincoln ingin berdamai, ingin rekonsiliasi. Tapi sejarah memang sadis dengan orang baik. Hanya beberapa minggu setelah perang, Lincoln ditembak di teater oleh John Wilkes Booth, simpatisan Selatan. Amerika menang, tapi orang yang menjaga persatuan mati. Perang tidak pernah benar-benar berakhir. Perang Saudara Amerika berakhir di atas kertas tahun 1865. Tapi dalam hati orang Amerika, perang itu masih hidup. Di perdebatan politik, di perbedaan budaya utara selatan, di rasisme yang masih tersisa sampai sekarang. Kalau mau jujur, musuh terberat suatu bangsa bukan negara asing, tapi dirinya sendiri. Selama manusia lebih cinta ideologi daripada manusia lain, perang tidak butuh alasan. Dia hanya menunggu kesempatan. Abraham Lincoln, presiden yang berdiri di tengah api. Musik latar pelan, suara hujan turun, seakan dunia sedang berkabung sebelum badai. Sebelum dia jadi presiden, sebelum namanya jadi legenda, Abraham Lincoln hanyalah anak petani miskin yang hidup jauh dari kata nyaman. Rumahnya kayu, lantainya tanah. Kalau hujan masuk angin, sudah pasti jadi tamu tetap. Ayahnya cuma bisa baca sedikit. Ibunya meninggal waktu Abraham masih kecil. Dan dari kecil, Lincoln belajar satu hal. Kalau hidup memukulmu, jangan balas pukulan itu untuk orang lain. Tahan sakitnya sampai kamu jadi kuat. Masa muda, kesendirian yang menjadi guru. Abraham bukan tipe yang populer. Kurus, tinggi, jalannya kikuk, bajunya kedodoran. Kata warga, itu anak kok kayak tongkat jalan sendiri. Tapi dia punya satu kekuatan. Rak lapar baca buku. Buku apapun dibaca. Hukum, politik, puisi, sejarah, bahkan buku lelocon pun habis. Temannya bilang, Lincoln membaca bukan untuk terlihat pintar, tapi
untuk mencari cara agar hidup orang lain tidak sesulit hidupnya sendiri. Cinta dan kehilangan. Di balik persona tegar, Lincoln menyimpan luka. Saat muda, dia mencintai seorang wanita bernama Anne Rutledge. Tapi Anne meninggal sebelum mereka menikah. Waktu itu, Lincoln sempat tenggelam dalam depresi berat. Ada catatan yang ditulis temannya. Kalau dia tidak diawasi, dia mungkin akan mengakhiri hidupnya sendiri. Bayangkan, pria yang nanti akan jadi presiden paling berpengaruh dalam sejarah Amerika pernah hampir menyerah pada hidup. Bukti bahwa orang besar tidak lahir dari kenyamanan. Kalau kalian suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan pencet tombol subscribe, biar kita makin semangat ngulik perang, misteri, dan kisah manusia di balik sejarah. Dan kalau kalian punya ide, mau request cerita lain, atau ada perang yang pengen kita bahas, tulis di kolom komentar. Komentar kalian gak cuma dibaca, tapi jadi bahan video berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalian bukan cuma penonton, kalian adalah regu sejarah yang bikin channel ini tetap hidup. Sampai jumpa di video berikutnya, karena sejarah belum selesai bercerita.